Tapi ada tanggung jawab juga yang kemudian sekarang sedang dalam ujian. Apakah kekuasaan itu bisa dipertanggungjawabkan atau tidak? Dan saya betul-betul khawatir apakah masa-masa ini, hari-hari ini, akan menjadi siklus 20 tahunan yang membalik keadaan, atau bertambah 20 tahun lagi keadaan seperti ini, sehingga kerusakan akan terjadi terus-menerus dalam waktu 20 tahun ke depan. Katanya di bisik-bisik di luar, sudah ada yang membuat skenario bahwa keadaan ini akan berlangsung selama 20-25 tahun. Bahkan sudah mulai ada bisik-bisik, sudah seluruh partai dimasukkan ini dalam satu koalisi besar, permanen, jangka panjang, tinggal satu atau dua ditinggalkan di luar itu. Ini satu etikat yang sangat buruk yang akan membuat kita makin terjerembab. Yang saya sebut tadi bisa masuk dalam kategori unfixable, tidak bisa diperbaiki. Ya memang bagi elit yang sekarang sedang dalam kekuasaan dan mungkin juga akan melanjutkan, bagi mereka satu berkah karena keleluasannya akan berlanjut. Tetapi karena PR kita adalah soal gap, soal keadilan sosial, soal penegakan hukum, maka hal-hal yang menjadi PR kita tidak akan bisa diselesaikan. Nah karena itu sebagai poin terakhir saya ingin menyampaikan, andalan kita barangkali tinggal pada masyarakat sipil. Sebagai last resort dari bagaimana menjaga demokrasi ini bisa berjalan. Tadi sudah dikatakan oleh moderator kita, hari ini saya mungkin sedang siap-siap bergeser ke tengah gitu ya. Kan kemarin kita membela 01, barangkali juga ada yang membela 03 atau 02, silahkan saja. Tapi rasanya kita mesti kembali mengorganisir kekuatan masyarakat sipil. Karena sejak lama, baik itu perubahan di 1965, 98, itu andalannya bukan partai politik. Partai politik itu bukan produsen demokrasi. Dia adalah konsumen demokrasi. Begitu terjadi satu proses perubahan, mereka masuk sebagai pengguna gitu. Nah kita rasanya ini waktu hari yang baik untuk kembali mengonsolidasikan kekuatan. Dan mungkin kalau kita basisnya adalah etik, moral, pengetahuan, sains, sebetulnya stok kelas menengah yang mengalami pengentasan itu sudah cukup besar dibanding 20 tahun lalu. Nah, hanya sayangnya dalam 10 tahun ini kebijakan-kebijakan negara ini tidak terlalu pro pada sains, bahkan dikatakan anti sains, anti etik. Tidak terlalu mereka. Nah, karena itu waktunya barangkali kita mengentakkan itu kembali. Memang akan perlu waktu lama, tapi bila kita tidak melakukannya maka kerusakan akan makin dalam dan tadi sampai pada tahap yang mungkin sulit diperbaiki. Nah, saya kira menjahit berbagai warna untuk kembali menyatukan kekuatan itu menjadi PR kita sekarang ini, dan mudah-mudahan hari-hari ke depan akan muncul banyak sekali inisiatif